bertempat di kastil terbengkalai yang memiliki bahaya tingkat es. Yayoi memberitahu ciri-ciri bahaya tingkat es ke atas dari pengalamannya. Persamanya adalah, jika sudah mengikuti permainan yang dibuat makhluk tersebut, kau akan terus bermain, terjebak dalam permainan tersebut atau lebih parahnya terkena kutukan selamanya. Mendengar hal itu, Kei ragu untuk melanjutkan penelusuran. Namun, dia kembali yakin karena mereka sudah sering melewati hal yang seperti itu selama ini. Sebelum mereka menelusuri tempat angker tersebut, mereka terlebih dahulu mencari tahu tentang rumor yang ada di sana. Katanya, cuman ada roh baik dan kuat di tempat itu. Lalu, pertama-tama mereka akan pergi ke air terjun, yang katanya paling angker di sana. まずは、最もヤバいとされる、勉強に来る者以外を、二度と冷やかしで来ないに。いざ。 Ya, tiba-tiba ada nenek peot di belakang. Karena Yayoi bilang akan ke air terjun, maka nenek itu akan mengantarkannya. Sebelum itu, Yayoi meminta Kei membaca lanjutan rumor yang ada. Beginilah ceritanya. Pertama, ada lebih dari 10 roh prajurit yang gugur. Wanita dan anak-anak berkeliaran. Kedua, suara langkah kaki yang tak dikenal. Ketiga, di sekitar air terjun dan kastilnya terasa seperti dilihat banyak hantu, ditambah suara tangisan dan rintihan wanita. Keempat, ada suara hentakan tongkat Hakara. Kelima, di atas air terjun ada aura yang sangat kuat. Dan yang terakhir, muncul nenek-nenek saat tengah malam. Mungkin nenek-nenek inilah yang disebutkan. Walaupun mereka tahu itu bukan manusia, mereka akan tetap mengikutinya. Saat berjalan, nenek itu bercerita tentang kisah pada kastil tersebut, di mana pada zaman Ajushi Momoyama, kastil ini hancur dalam waktu sehari. 1000 orang prajurit di sini diserang oleh 15.000 prajurit musuh tanpa pandang bulu. Mereka memenggal para wanita, lalu menggantungnya untuk mematahkan semangat prajurit di tempat lain. Lalu, mereka dibunuh secara massal, dan para masyarakat yang masih hidup lebih memilih menusuk lehernya sendiri daripada kepalanya digantung tepat di depan keluarganya. Lalu terjun dari atas air terjun tersebut, sampai air sungainya berwarna merah darah 3 hari 3 malam. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan, Yayoi memberikan boneka roh yang biasa dia bawa untuk melindungi Kei, karena dia masih mempunyai pegangan yakni jari patung yang sebelumnya didapatkan, dan tiba-tiba seperti ada yang memegang Kei. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, Kei mendadak menjadi aneh ketika dia memegang tangan Yayoi, dan ternyata itu adalah nenek tadi yang menggunakan jurus genjutsu sehingga Yayoi tak menyadarinya. Kei sendiri baru sadar kalau mereka telah terpisah, dan dia mendengarkan suara lenggah kaki yang semakin lama semakin mendekat, lalu dia pun berlari. Di samping itu, Eko yang baru saja beres mengejarkan tugas melihat posisi Kei yang tak dapat dijangkau. Sepertinya alat pelacaknya rusak. Sementara itu, Yayoi telah dijatuhkan oleh nenek tersebut, dan Kei sendiri yang masih mencari Yayoi merasakan kedatangan banyaknya roh di sana. Dan dia diperlihatkan masa lalu para wanita di sana yang bundir lalu terjun. Ketika sadar, dirinya pun telah berada di atas air terjun tersebut dan... Ya, ternyata semua itu ilusi. Akan tetapi, dia mendapatkan luka kutukan di lehernya. Dia pun berlari dan meninggalkan boneka itu. Sontak dia terkejut melihat Yayoi yang telah digantung di sana. Roh terkuat pun muncul dan terlihat daerah yang menjadi kekuasaannya. Ya, Yayoi masih hidup. Jari itu bergerak dengan sendirinya, padahal Yayoi belum tersadarkan dari genjutsu. Namun ketika dia mendengar jeritan Kei yang memanggil dirinya, dia pun tersadar, lalu menyerang balik. Di sisi lain,
Kei tertangkap jebakan yang dibuat oleh makhluk itu. Dia ditarik ke atas dan terlihat banyak sekali kerangka manusia di sana. Sepertinya korban dari makhluk tersebut. Untungnya, Yayoi datang sebelum Kei ditarik lebih ke atas lagi. Roh itu memakan roh korbannya agar menambah kekuatannya. Sehingga, Yayoi mengeluarkan roh tamatan sekolah yang baru saja tamat semalam. Dan peperangan antar roh pun dimulai. Roh tamatan sekolah itu mengeluarkan suara ayat sutra yang dapat melumpuhkan siapa saja yang mendengarnya. Dan apabila roh lemah mendengarnya, maka dia akan langsung pergi ke neraka. Setelah mendengarkan lantunan surat tersebut, satu persatu roh yang ada di sana pun ditariknya, sehingga penghalang itu mulai memudar. Akan tetapi, dia melawan dengan memenggal kepalanya, namun itu tak menghentikan roh tamatan sekolah tersebut. Roh perempuan itu mulai bergabung dan menjadi wujud aslinya, kabur dari sana untuk mengulur waktu. Maka dari itu, Kei mencoba merasakan hawa keberadaannya dan berhasil menemukannya. Ya, akhirnya mereka berhasil menangkap hantu wanita itu. Namun, Kei terpengaruh dengan lantunan roh tamatan sekolah tadi, sehingga Yayoi harus mencolok tenggorokannya menggunakan jari patung itu agar bisa menghentikan pengaruhnya. Namun, itu tak bertahan lama, sehingga Kei diminta untuk segera menyegel roh tersebut. Setelah berhasil menyegalnya, Yayoi melihat sesuatu yang aneh dari boneka yang berisi roh wanita tadi. Dia pun mengikuti tali gaib itu dan berhasil menemukan sesuatu benda, yakni benda santet tangan kiri. Entah itu asli atau bukan, tetapi Yayoi langsung memotong benang itu. Dan alhasil, roh wanita itu menjadi baik. Ternyata karena benda tersebutlah yang membuat dirinya menjadi menggila karena rasa marah dan dendam yang dihasilkan oleh santet tersebut. Lalu, Yayoi merobek kertas yang menyimpan nenek dan tangan tadi. Nenek itu pun lari begitu saja. Sadar kalau ada orang yang dengan sengaja menyimpan benda terkutuk itu, Yayoi pun memindahkan roh wanita itu ke tempat lain. Sebelum pergi, wanita itu memberikan kain sebagai pegangan mereka. Jika terjadi sesuatu, maka kain itu dapat memanggil roh wanita tersebut. Sesampainya di rumah, Eko sangat kesal terhadap mereka akibat tak mengajaknya pada saat pergi ke tempat angker. Untuk itu, Yayoi mengajaknya ke tempat yang lebih angker demi meredam amarahnya, yakni terowongan F, tempat yang digadang-gadang terdapat psikopat di dalamnya. Yayoi mengeluarkan tangan santet yang ditemukannya kemarin. Ternyata dia bawa pulang. Mereka pun kebingungan bagaimana cara menyimpannya. Karena kalau polisi datang, maka mereka akan terkena masalah. Jadi Eko mengusulkan untuk jalan-jalan sambil mencari tempat untuk menyembunyikan tangan itu. Di sisi lain ada orang yang sedang mengecek lokasi air terjun dan menyiksa hantu nenek tersebut. Ya, orang inilah yang menyimpan santet di sana. Karena roh nenek itu tak becus menjaga tempat itu, maka pria itu pun memusnahkannya. Entah siapa mereka, tetapi mereka sangat membutuhkan tangan tersebut untuk melancarkan misi mereka. Dan saat ini mereka sedang mencari wadah yang sangat kuat, alias manusia, untuk roh suci yang akan lahir. Dan roh yang sedang mereka bicarakan itu adalah Kubo. Embrio yang tak lama lagi akan melahirkan sosok roh terkuat di muka bumi. Kubo sempat datang ke tempat roh Kishimojin. Sampai saat ini belum ada bentrok di antara mereka. Mungkin itu akan terjadi suatu hari nanti. Kembali ke mereka yang sudah mulai melakukan perjalanan. Yayoi ingin pergi ke suatu tempat untuk mengambil roh tamatan sekolahnya yang telah dia simpan di sana. Tujuannya ingin mengambil itu jelas untuk berjaga-jaga jika ada bahaya di terowongan tersebut. Mereka bisa memakainya. Dia tak membawa roh semalam karena untuk mengistirahatkannya sejenak akibat pertarungan semalam yang sangat sengit. Seperti yang kita tahu, dia menyimpan roh tamatan sekolah itu di tempat yang sepi karena dia tak ingin terjadi hal yang mungkin bisa membahayakannya jika disimpan di rumah. Kei menanyakan seperti apa roh yang akan mereka ambil itu. Jika seperti semalam, maka butuh persiapan.
Yayoi berkata kalau roh itu tak jahat, namun sangat berbahaya. Dia adalah mantan tentara Jepang yang berperang di Pasifik Selatan. Selama hidup, dia dijuluki si tangguh yang tak bisa dibunuh. Dan karakteristik tersebut masih bertahan hingga dia mati. Tapi yang harus mereka waspadi adalah ratusan roh tentara musuh yang ingin balas dendam karena telah dibunuhnya. Mereka selalu menggerogoti tubuhnya, namun dia dapat memulihkan tubuhnya. Bahkan dalam situasi buruk pun dia tak pernah hilang dari dunia ini. Untuk itu Yayoi menawarkan untuk membantunya beristirahat dengan tenang. Namun sebelum itu dia harus membantu Yayoi. Lalu dia pun setuju. Itulah mengapa ia bisa mendapatkan roh kuat ini. ような Berada di tepian sungai penuh dengan ilalang yang menjulang tinggi, terdapat manekuin dan ada sebuah TV di sana. Entah dicolok di mana, namun TV itu dapat hidup dengan sendirinya, membuat para roh tentara musuh mulai mendekat mereka. Dan untuk itu Eko memberikan sedikit kontribusi karena dia tak mau lagi menjadi beban dengan mengambil roh tersebut yang berada di kepala manekuin itu. 卒業生自身がいくらだそれをこっち卒業生の回収も成功した。 Dan mereka pun berhasil. Sebelum menelusuri terowongan, seperti biasa, Eko ingin melihat rumor yang ada. Namun HP-nya tak sengaja terjatuh. Dan ya, boneka berroh Kunti ada di sana. Ternyata selama ini ia bersembunyi di situ dan terhindar dari kanibalisme di kamar Yayoi kemarin. Mereka pun dibagi pegangan untuk berjaga-jaga. 持っておいて。これ H 上司の霊 Non dulu di warung teh dekat sini pernah terjadi insiden di mana satu keluarga diserang oleh perampok berkampak dan yang sering menampakkan diri adalah korbannya itu. Saat berbincang seperti ada yang aneh dengan Eko, yang ternyata setelah mereka masuk ke terowongan, Eko yang asli masih di luar. Lalu tiba-tiba ada seorang yang keluar dari terowongan itu menghampiri Eko asli. 二人ちゃん。 Dia adalah Ana, seorang YouTuber yang sangat suka menjelajah ke tempat angker untuk kontennya. Eko menanyakan apa dia melihat kedua orang itu. Dia pun mengiyakannya dan mengajak Eko ke dalam untuk menyusul mereka. こんな時間に人いたら驚くよね。 Saat di dalam, Ana menceritakan tentang rumor hantu psikopat yang ada di sana. Ada hantu yang sering mengejar korbannya di dalam terowongan, lalu memutilasi tubuh korbannya. Tak terasa, mereka pun sudah ke ujung terowongan. Akan tetapi, setelah berjalan menuju keluar, mereka tetap masih di dalam terowongan. Dengan kata lain, itu hanyalah ilusi yang seperti sudah di ujung terowongan. Karena bingung, mereka memutuskan untuk kembali. Sebelum itu, Ana melihat sesuatu yang percis seperti organ dalam manusia. Lagi-lagi mereka menemukan ilusi, yang berarti jelas kalau mereka telah terjebak di terowongan itu. Di samping itu, Kei baru sadar kalau yang bersama mereka itu bukanlah Eiko. Yayoi bilang sejak awal yang berbicara denganmu bukanlah Eiko. Karena Eko telah dibawa roh lain ke suatu tempat, maka dia membiarkan roh itu mungkin dia akan menunjukkan jalan tempat Eko berada. Sementara itu, dengan sengaja Ana melanjutkan cerita seramnya tentang hantu psikopat tadi. Dia memotong kaki korbannya agar tak bisa lari, lalu tangannya agar tak bisa melawan, dan dia mengeluarkan organ korbannya sebelum dia mati. Saat korbannya memohon untuk dibunuh itulah, psikopat itu dengan sengaja menguliti wajahnya dan memakai kulit itu di depan korbannya. Terus dia membelah kepala si korban. Yang tak lain, itu adalah cerita Ana itu sendiri. Dulu sahabatnya memberanikan diri untuk datang menyelamatkannya. Namun, Ana tak ingin diselamatkan. Tetapi ketika dia melihat sahabatnya mengalami kejadian sama sepertinya, dia pun merasa lega karena tak sendirian mengalami hal tersebut. Sehingga dia membawa Eko ke sini untuk membuatnya menjadi korban selanjutnya. Eko mencoba lari namun dia kembali lagi ke tempat itu dan...
Untungnya berkat boneka pengganti dia dapat terhindar dari serangan awal. Namun ini belum berakhir, sehingga Kei yang sadar kalau Eko berada di terowongan lama segera ke sana. 9F トンネルの方。 Ketika mereka sampai, Eko sudah ditarik ke dalam terowongan itu. Dan si Kope tersebut dengan sengaja mengundang mereka untuk masuk ke sana. Yayoi bilang kalau mereka tak bisa melawannya di dalam. Maka dari itu, hindari serangannya dan membawa Eko keluar, lalu mereka bisa melawannya. 行こ Baru saja memasuki terowongan itu, Kei matanya dicolok oleh roh psikopat. Dan di depan sana terdapat roh yang tak memiliki mata. Psikopat itu dengan sengaja menyuruh roh tersebut untuk bermain kucing-kucingan. Dan jika mereka tertangkap, maka nasibnya akan seperti itu. Mereka pun berlari dan menemukan Eko yang sedang diikat. う。口を塞がれてる。 Di sana terdapat banyak sekali muka korban psikopat tersebut. Karena terlalu berbahaya, mereka pun segera berlari keluar terowongan tersebut. すると普通にダメージが通る。サポートをね。 Untungnya mereka bisa terhindar dan berhasil keluar. Akan tetapi, Yayoi tertangkap sehingga Eko melemparkan boneka yang berisi roh tersebut. Setelah mereka berada di luar, tampak psikopat itu habis memakan roh tadi. Dan kini, Yayoi bisa mengeluarkan roh tamatan sekolahnya. Sersan yang terpenjara siap melawan psikopat. Semua serangan psikopat dapat ditangkis dengan mudah. Karena efek dari kutukan roh tamatan sekolah sangat berbahaya, mereka pun segera menjauh. Karena barang siapa yang dalam wilayahnya akan merasakan kepedihan, perih, dan siksaan sewaktu hidup tentara itu, sampai musuhnya meminta mohon untuk dibunuh. Sehingga saat tahap pertama dikeluarkan, psikopat itu menjadi kurus. Namun dia masih bisa melawan sampai Sersan terluka. Akan tetapi, roh Sersan itu abadi, sehingga dirinya dapat pulih dengan cepat. Lalu tahap kedua dimulai. 第2段階が始まった。できれば、これ。 Psikopat itu memakan para roh pasukannya untuk memulihkan tenaga. Dan... ya, Sersan dimakannya. Akan tetapi... karena belum terbunuh juga, Sersan menggunakan tahap ketiganya. Di samping itu, mereka bertiga masih berlari untuk menghindari ruang lingkup jurus itu. Namun, kaki Kei masih berada di lingkarannya, sehingga mereka berdua menariknya. Saat dilihat, mukanya sudah kurus kering. ありがとう。 Tahap ketiga itu menyebabkan semua roh menghisap darah psikopat sampai kering, sehingga dia meminta untuk dibunuh. Akhirnya, roh psikopat didapatkan. Sebelum mereka pulang, Yayoi kembali masuk ke terowongan itu untuk mengambil roh korban psikopat tersebut dan memisahkannya. Yang jahat akan dimasukkan ke penyiksaan kamar Yayoi. Lalu, mereka pun pulang. Akan tetapi, roh Ana yang sedari tadi menempel di Eko sengaja menekan gas mobil karena tak terima mereka bisa selamat. Dengan sigap, Yayoi menyiramnya menggunakan garam dan memasukkan roh Ana ke kertas lalu diberikan kepada Eko. Mereka pun pulang.